Karena dari itu kita punya dua macam otoritas. Otoritas vertikal, otoritas horizontal. Jadi otoritas harus bersyarat keunggulan. Ini salah satu elemennya. Keunggulannya mutlak harus. Definisi mutlak nanti kita jangan nambah istilah supaya kita tidak masuk dalam. Ini setiap kata yang kita gunakan kita harus bertanggung jawab dalam definisinya. Iya. Kita ini sudah kadung boros menggunakan istilah yang tidak jelas, tidak sesuai Wikipedia, tidak sesuai kamus KBBI. Jadi harus dihemat istilah-istilah itu. Itu faktanya begitu. Jadi kita dalam keprihatinan yang sama. Jadi agama ini kayak sumber masalah jadinya. Kalau tidak berdiri di atas otoritas. Kalau tidak percaya otoritas, lebih baik tidak beragama. Aduan ngikuti hukum negara aja sudah. Lebih rapi, lebih. Anda percaya agama tapi tidak percaya otoritas, sama dengan tidak percaya agama. Karena tidak akan pernah berlaku menjadi sistem. Ya, kalau boleh saya sederhanakan mungkin ya, apa yang disampaikan Ustaz Habib itu adalah ketika agama ini kita yakini sebagai ajaran dari Tuhan, maka yang menafsirkan agama ini ya juga harus orang-orang yang punya otoritas dari Tuhan, tidak setiap orang. Bayangkan ajaran Tuhan ditafsirkan oleh setiap orang, ya akhirnya bukan jadi ajaran Tuhan, jadi pemikiran orang akhirnya, jadi kesimpulan orang akhirnya. Jadi ajaran Tuhan ini kalau emang ada dan diyakini, maka ajaran ini harus direpresentasi oleh orang-orang yang diberi otoritas oleh Tuhan. Baru agama itu betul-betul menjadi ajaran Tuhan. Karena kalau enggak, akhirnya agama menjadi subjektif, ya, menjadi sesuatu yang disimpulkan oleh sebanyak mungkin otak manusia. Tadi kan dijelaskan kan. Jadi ada agama komunal, ada agama yang personal. Jadi masing-masing person kalau akhirnya dia mau memahami agama dengan tanda kutip akalnya sendiri, berarti harusnya orang ini punya hubungan dengan Tuhan. Karena kalau enggak, berarti dia menyimpulkan agama yang ajaran Tuhan, yang diklaim ajaran Tuhan dengan pemikiran sendiri. Akhirnya bukan ajaran Tuhan, tapi pemikirannya. Makanya agama akan menjadi agama ketika kita mengikuti orang yang diberi otoritas oleh Tuhan, sehingga dia menjadi representasi Tuhan dalam menyampaikan ajaran Tuhan. Kurang lebihnya begitu. Iya, jadi Tuhan itu tidak cukup menurunkan ajaran saja. Artinya, ya Tuhan pun tanda petik gagal sebagai Tuhan. Karena cuma ini ya, apa resepnya? Jadi dokter semua, masing-masing. Dia harus menyediakan konsep sekaligus dia what dan who dia harus siapkan. Konsep dan pelaksana konsep itu. Hukum dan pelaksana hukum itu. Satu paket, tidak bisa. Kalau tidak dia Al-Quran. Al-Quran sendiri. Wow, saya bisa membunuh Anda dengan alasan Al-Quran. Sesuai dengan hadis yang saya pahami, Anda saat ini tidak boleh dikasih waktu. Langsung harus sesuai dengan hadis yang saya pahami. Nah, gitu. Anda juga gitu. Acur sudah. Dengan Al-Quran nih, orang sudut-sudutan. Dan itu sudah terjadi. Kalau cuma konsep. Dan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Makanya tidak cukup ajaran. Ajaran saja. Dia bahkan bagian dari ajaran itu adalah yang paling utama dari ajaran itu adalah mengandalkan otoritas. Jadi ada dua agama. Agama sebagai fondasi dan agama sebagai ajaran. Sebab kalau ajaran agama kita milih agama itu karena ajarannya. Nggak ada. Pernah banding-bandingin ajaran agama? Nggak usah terlalu pede. Kita tidak pernah pelajari ajarannya satu persatu. Oh, nggak pernah. Apalagi kalau kita perhatikan ajarannya jauh-jauh beda. Mana ada. Barang siapa menyuduk istrinya, pahalanya nggak ada. Rata-rata akal sehat kan. Persoalannya bukan pada ajarannya. Oh, lihat kalau tanpa mendengarkan melihat yang ceramah, dengarkan saja. Agama apapun, kasih sayang, dharma, itu semuanya baik. Nggak ada. Barang siapa nginjek bayi yang baru lahir, sorga dengan nggak ada. Nggak ada itu. Jadi kalau dari sisi ajarannya, beda-beda tipis. Hanya dalam ritual, cara mengekspresikan kehambaan saja yang berbeda. Itu.
aspek-aspek ritual. Tapi kalau aspek-aspek yang common sense hampir sama. Berarti kita memilih aja agama bukan karena, apalagi tidak ada waktu mempelajari ajarannya. Bayangin kalau kita mau sholat terus harus tahu dalil-dalilnya semua. Tidak kau bersolat, ada yang gini, ada yang garuk-garuk, ada yang model nulis cek, ada yang pernah tahu hadisnya? Tidak tahu, masih kiai yang bungkuk-bungkuk tidak tahu. Karena apa? Berarti bukan ajarannya. Nah, kalau bukan karena ajarannya, karena fondasinya. Sebelum agama. Agama itu ajarannya. Tapi ada fondasi agama. Nah, itu di luar agama. Di luar yang diajarkan oleh Tuhan. Tapi sudah diajarkan oleh Tuhan, tidak melalui wahyu. Sudah diinstal pada diri kita. Akal sehat. Akal sehat berbicara tentang otoritas. Buktinya kenapa? Loh, yang tidak percaya agama, tidak percaya otoritas negara. Berarti otoritas ini common sense. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kebanyakan orang tidak mau otoritas. Kenapa? Berarti saya ikut dong. Nah, terus aku di mana? Aku kan iblis kecil. Aku kan harus gini. Nah, itu sudah sumber masalah. Jadi agama tauhid ini semua kalau dikembalikan sebetulnya otoritas. Satu-satunya cuma otoritas. Jadi ya itu. Orang punya definisi tentang Tuhan, agama itu semuanya berbeda-beda karena problem pada, kalau pada agama ya, agama pada otoritas. Kalau Tuhan, falasinya pada konsep realitas. Apa itu realitas? Apa itu eksistensi? Biasanya tidak selesai di situ. Jadi kalau agama pada otoritas, kalau Tuhan pada eksistensi, pemahaman tentang eksistensi dan realitas. Kalau agama pada persepsi tentang definisi agama dan problem otoritas. Itu yang paling sederhana. Saya kasih apa namanya itu bahan pemikiran ya Mas kiranya, bahwa ternyata kalau emang agama itu tanpa otoritas maka kacau balau. Contoh, kita sebagai orang Islam kan percaya Al-Quran. Al-Quran kan kita petunjuk kan. Nah, kita petunjuk kan harusnya jelas kan. Bukan sesuatu yang masih diperdebatkan, dipertentangkan, diperselisihkan. Ya. Petunjuk akhirnya jelas. Makanya disebut kitabun mubin, ya kan? Kitab yang jelas, ya kan? Yang menjelaskan. Jadi semuanya jelas di situ. Bagaimana sesuatu yang jelas ini justru melahirkan sekian banyak pertentangan. Itu kan akhirnya berarti kalau ini kitab yang jelas, ya, tidak ada keraguan di dalamnya, harusnya kan semuanya jelas, harusnya semuanya terang kan, bukan diperdebatkan, bukan dipertentangkan, bukan di apa namanya, di masing-masing mengklaim kebenaran tafsirannya. Bahkan di Al-Quran ada ayat yang berbunyi walau kana, kalau Al-Quran ini walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari sisi Allah maka akan ada banyak pertentangan. Nah, sekarang umat Islam yang kembali kepada Al-Quran, mereka ini hidup dalam berbagai macam pertentangan yang dahsyat. Berarti sudah dipastikan pertentangan yang dahsyat ini bukan dari Tuhan. Sebab kalau yang dari Tuhan tidak ada pertentangan. Nah, kenapa kok terjadi pertentangan? Karena yang tidak punya otoritas berbicara agama, sehingga lahirlah sedemikian banyak pertentangan. Jadi itu saja umat Islam sebenarnya sudah punya PR. Anda meyakini Al-Quran, kitabun mubin, tapi ketika Anda menafsirkan, Anda berbeda pendapat dalam penafsiran yang luar biasa. Dan ketika ada banyak perbedaan pendapat, Anda bahkan tidak punya rujukan. Anda mau rujuk ke siapa? Siapa sekarang? Kalau seandainya dari semua pertentangan umat Islam ini, sekarang contoh kan, di dalam Islam ada banyak mazhab kan. Nah, sekarang kita mau tanya, yang paling benar siapa? Kita mau rujuk ke siapa? Tidak ada kan? Nah, jadi bahkan ketika kita punya masalah dalam penafsiran, kita tidak punya rujukannya. Nah, tinggal sekarang kita mau telusuri lebih jauh. Agama ini kalau memang agama sempurna, harus ada rujukan kemana. Kalau kan enggak, maka bahkan ketika kita berbeda pendapat tentang agama ini, kita tidak punya rujukannya. Orang merujuk ke Al-Quran, semuanya merujuk ke Al-Quran.
Semuanya merujuk ke hadis. Tapi apakah kemudian satu selesai permasalahan? Enggak, pertentangan semakin banyak. Jadi di mana jelasnya agama ini? Di mana nyatanya agama ini? Di mana yang la raiba finya itu? Di mana yang enggak ada pertentangannya itu? Kata kuncinya satu. Agama ini baru akan satu jelas ketika ada pemegang otoritasnya. Karena kalau tidak ada, agama akan menjadi kerancuan yang dari waktu ke waktu membesar dan membesar. Ya, jadi betul. Setelah kita sepakat tentang otoritas, diskusi berikutnya apa kriteria otoritas? Siapa otoritas? Itu selesai. Tapi selesaikan dulu bahwa otoritas adalah sesuatu yang aksiomatik. Jadi kalau mungkin ada orang mau beragama tapi tidak berotoritas, itu sama dengan mau ke Surabaya tapi jalurnya ke Besuki. Apa ini aksiomatik ini? Jangan sampai orang buka kamus. Aksiomatik itu sudah sangat gamblang seperti hukum-hukum matematika begitu. Artinya nggak perlu buka kitab manuskrip. Jelasnya namanya. Kayak matahari itu terang, itu aksiomatik itu. Ya, jadi jelas itu. Jadi nggak perlu, ya 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Itu kan nggak perlu tanya ke ulama untuk dalilnya apa, di kitab apa. Itu otoritas. Kalau mau beragama, terima otoritas. Kalau beragama tapi menolak otoritas, bukan berarti otoritasnya harus ini, enggak. Tapi dia percaya dong, di negara juga siapa yang punya otoritas kita kan nggak peduli. Tapi prosesnya membuat ia punya otoritas, kita pun menerima itu, gitu. Nah, nanti kita berdiskusi tentang kriteria agama. Apakah sama dengan otoritas dalam negara? Ya tentu beda. Negara kan dibangun karena partisipasi publik, ini demokrasi. Agama punya mekanisme yang berbeda. Tapi pertama terima dulu otoritas. Baru kita nanti masuk dalam detailnya, kriterianya apa, itu pembahasan lain. Tapi kalau dia sejak awal menolak eksistensi, confused tentang definisi eksistensi, tentang realitas, ya bisa dipastikan dia pasti menolak Tuhan. Ya, confused dia tentang definisi agama, tentang otoritas, ya pasti dia jenuh. Sebelum dia jenuh, saya sudah jenuh dulu. Tentang agama. Jadi mungkin supaya terkait dengan pertanyaan Mas Dido tadi ya, bahwa terjadinya kekecewaan, terjadinya kekecewaan tentang agama ini karena sebenarnya ada banyak yang bukan agama tapi dinamakan agama, sehingga bukan ajaran Tuhan tapi dinisbatkan kepada Tuhan, makanya banyak kekecewaan. Otoritas. Dari disebut otoritas supaya tidak berbau-bau agama. Nanti sebab kalau kita gunakan idiom-idiom terma-terma tertentu kita dipahami ini terarah. Kan ada setiap orang punya konsep otoritas. Otoritas biasanya tunggal. Di negara ini tidak mungkin ada otoritas yang tunggal harus sentral. Tidak mungkin ganda. Tidak mungkin ganda. Tidak mungkin ada 2 presiden. Satu. Tidak mungkin ada 2 mahkamah konstitusi. Acur lah. Dalam satu kasus tidak mungkin ada 2 hakim. Tidak mungkin. Artinya dia pasti sentral. Ini salah satu elemen dasar dari otoritas. Kalau ada 2 hakim tidak putus masalah. Kalau hakim A ngomong salah, hakim B ngomong benar, tidak bisa dihukum ya. Tidak bisa itu. Makanya tetap saja otoritas identik dengan unitas, sentralitas. Nanti itu ilmu pembahasan tentang otoritas lumayan panjang. Tapi intinya kekecewaan orang, pemahaman orang, kekacauan yang terjadi, gagalnya agama sebagai sistem nilai, sebagai peranata sosial, sebagai pasangan negara kalau kita mau berpikir dalam konteks negara. Bangsa sudah terbentuk oleh negara. Umat belum terbentuk oleh agama. Belum ya, bukan berarti tidak. Nanti ketika orang punya kesadaran tentang otoritas, ya bisa kita punya kesadaran tentang otoritas dalam sebuah komunitas khusus. Tidak apa-apa. Dalam sebuah organisasi khusus, kita membangun otoritas. Orang lain tidak terikat, monggo. Tapi kita bangun otoritas. Makanya terstruktur. Ilmu manajemen mengajari tentang otoritas. Tidak perlu orang harus jadi ulama untuk memahami itu. Ilmu manajemen yang ada ini, sistem. Loh, itu dalam ilmu, dalam dunia flora atau fauna bahkan, itu ada
hierarki, ada otoritas. Mudahnya pabrik aja, kalau ada otoritas nggak jalan pabrik itu. Iya, semua otoritas. Loh, enggak, dalam dunia hewan itu ada otoritas, membangun teritori, apa, sehewani itu. Jadi itu insting, otoritas berdasarkan insting. Mengapa perlu otoritas? Untuk membagi kepentingan antar individu supaya tidak terjadi. Nah, otoritas tidak boleh dibangun oleh yang punya sama-sama berada di dalamnya. Ini ya contoh. Agama ini kan tujuannya untuk ngatur masyarakat, ya kan? Untuk mengatur masyarakat. Artinya masyarakat yang diatur oleh agama ini, kan begitu? Umat manusia lah. Manusia. Ya masa dia aturannya diserahkan kepada yang mau diatur? Enggak, mumet ya. Ini logika ini. Anda mau diatur oleh agama kan? Nah, ini tak serahkan aturan awakmu dewe. Enggak bisa dirinya mengatur sendiri. Berarti kita ngatur agama, bukan diatur agama. Jadi ada pasien, ada relasi-relasi pasien, dokter pasien, relasi ini klien, relasi atasan bawahan. Ini hierarki berjalan, bagian dari humanitas gitu. Bahkan dalam dunia biologi itu juga ada. Di dunia tubuh ini ada yang punya otoritas otak kecil, memerintahkan kepada saluran ini. Semuanya itu nggak perlu jelimet itu memahami itu. Dengan biologi bisa memahami, dengan ilmu fisika bisa memahami. Semuanya kembali kepada otoritas. Sebelum masuk ke hadis-hadis ya. Kan orang-orang gitu kan alergi terhadap, langsung murus-murus kan kalau dikasih ayat. Hadisnya mana? Supaya kelihatan keren kan maksudnya. Gitu. Sesimpel itu. Ya masa ya ini pasiennya ini kamu catat sendiri, buka warung nggawe obat-obat dewe-dewe, gawe resep dewe-dewe. Waduh, yang mana yang pasien, yang mana yang dokter nggak tahu dah. Kirim-kiriman resep antar pasien. Otoritas. Dokter otoritas, pilot otoritas, semua naik mobil itu, angkot itu, cukup otoritas. Enggak gitu, enggak, aku saya disi masing-masing mau ke rumahnya lebih dulu. Jadi kalau berdarah-darah perjalanan cuma ke Pandaan. Saya pertegas lagi ya dengan istilah resep dan sebagainya. Kan kalau bukan dokter kan tidak punya otoritas. Kalau bukan dokter yang mengeluarkan resep itu namanya malpraktek. Nah, sebenarnya di agama ini ada banyak orang yang tidak punya otoritas tapi mengeluarkan resep. Jadi malpraktek. Jadi agama ini kenapa menjadi sesuatu yang ya otomatis kan ketika dia bukan dokter, tidak punya otoritas mengeluarkan resep, ya pasti malpraktek lah, pasti pasiennya insya Allah lebih cepat ke alam baka ketimbang kembali sehat ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa agama menimbulkan banyak kecewaan? Karena terjadi banyak malpraktek dalam agama. Itu otoritas diberikan oleh yang menurunkan agama atau? Nah, itu pertanyaan detailnya tentang otoritas secara umum. Sekarang kembali ke negara, otoritas negara. Contoh kan supaya konkret negara. Otoritas dibangun dari mana? Demokrasi. Yang memberikan otoritas kedaulatan dipegang rakyat kalau dalam negara. Itu kalau negara. Kalau agama juga begitu, berarti negara agama. Ya enggak usah agama, sudah ada negara. Ya harus beda sistemnya. Agama itu dari bawah ke atas, negara itu dari bawah ke atas. Agama dari atas ke bawah. Kalau enggak, apa bedanya agama dan negara? Kita kan terima konsep kebangsaan sekaligus keumatan. Ya kan? Perkara, makanya agama itu mengikat setiap warga negara. Agama mengikat setiap penganutnya. Masalahnya antar penganutnya tidak punya kesepakatan tentang definisi. Kalau kita kan walaupun beda agama, satu warga percaya Anda harus punya KTP, nomor induk kependudukan, percaya kepada itu, berlaku. Agama, kok diisi, tunggu dulu, Anda pemahaman agama tentang ini, ya oke. Kemudian ada orang-orang yang belum selesai dengan otoritas, keburu ingin menerapkan agama sebagai mana hukum negara. Ya tidak mau saya.
Beda agamanya, ya kan? Orang nolak. Kita ini kumpul bukan karena kesamaan agama, tapi karena kesamaan bangsa. Karena punya tujuan-tujuan sama. Nah, ingin diterapkan dalam sebuah masyarakat yang berbeda agama, kemudian menjadikan agamanya untuk berlaku terhadap penganut agama lain. Ini tidak mau. Orang Islam tidak mau, orang Kristen juga tidak mau. Orang ini akhirnya tidak berlaku. Nah, bagaimana supaya berlaku? Pertama individu dulu. Masing-masing individu yang memiliki persepsi sama tentang otoritas ini berkumpul untuk menunjukkan agama itu bisa berlaku, meskipun tidak berlaku bagi semuanya. Tapi kita punya kesepakatan untuk membangun agama berdasarkan otoritas ini, karena disitulah kita membangun komunitas yang punya otoritas dalam agama tanpa mengabaikan otoritas dalam negara. Karena dari itu kita punya dua macam otoritas, otoritas vertikal, otoritas horizontal. Otoritas yang dibangun dengan kontrak, sebagaimana di negara-negara lain. Ada otoritas yang dibangun berdasarkan ketentuan dari Tuhan. Nah, kalau yang membangun otoritas adalah sesama, ya tidak jadi agama. Makanya saya sejajar dengan Anda sama-sama kita kan, punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, ini tidak bisa, yang sejajar tidak bisa mengatur orang lain. Karena agama dari Tuhan, dia berarti harus ada orang yang punya keunggulan. Kalau enggak, ya saya pasti menolak. Anda sama dengan saya, sejajar dengan saya, setara dengan saya, terus Anda mengklaim punya otoritas. Berarti harus punya keunggulan, syarat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Baru dia punya hak untuk mengatur saya. Jadi otoritas harus bersyarat keunggulan. Ini salah satu elemennya. Keunggulannya mutlak harus. Definisi mutlak nanti kita jangan nambah istilah supaya kita tidak masuk dalam. Ini setiap kata yang kita gunakan kita harus bertanggung jawab dalam definisinya. Iya. Kita ini sudah kadung boros menggunakan istilah yang tidak jelas, tidak sesuai Wikipedia, tidak sesuai kamus KBBI. Jadi harus dihemat istilah-istilah itu. Intinya Anda tidak punya mungkin bangun otoritas kalau posisinya sama-sama OB. Sama-sama OB, posisinya sama, gajinya sama, terus ngatur, tidak bisa. Harus ada supervisor di atasnya. Supervisor tidak bisa diatur oleh supervisor yang lain. Harus ada kepala bagian. Terus gitu. Sesimpel itu. Nah, kita ini sama-sama OB-nya. Dilarang ngatur sesama OB. Harus ada nilai keunggulan yang tidak dimiliki oleh para OB lainnya. Apa yang tidak dimiliki oleh lainnya? Satu-satu yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Apa? Ya kita search, kumpulin apa saja. Apa kira-kira yang sekiranya dia punya keunggulan atas kita. Sama-sama manusianya, tidak bisa. Sama-sama bisa makannya. Sama-sama. Itu semua tidak masuk dalam kriteria. Kenapa? Itu semua dimiliki oleh yang nah, semua manusia masukkan. Muhammad masukkan, Yesus masukkan, semua masukkan. Mereka semuanya manusia. Sebagai manusia, mereka tidak punya otoritas. Karena apa? Ukurannya kesamaan dia sebagai manusia. Kalau kesamaan dia sebagai manusia, dia tidak punya otoritas. Jadi otoritas itu apa keunggulannya? Yang tidak dimiliki lainnya. Ada unsur divinitasnya, unsur ketuhanannya. Baru bisa. Selama tidak ada unsur ketuhannya, pada bui sama saja, sejajar. Gitu. Di penerima wahyu gitu. Ya apapun, pokoknya dia harus ada unsur ketuhanan supaya tidak jumping langsung ke wahyu. Ini kan ada struktur berpikirnya. Nah, kalau ini sudah masuk doktrin. Ini kan lepas, tidak pakai doktrin-doktrin. Harus ada unsur ketuhanan. Kenapa? Yang bedakan manusia dengan lainnya adalah ketuhanan. Unsur humanitasnya sama. Jadi harus ada unsur divinitasnya, unsur ketuhanannya. Itu yang bedakan. Siapapun yang punya unsur ketuhanan berarti dia lebih unggul dari yang lain. Apa unsur ketuhanan? Ngopas lagi kapan-kapan. Oke. Dok, jadi
Nggak bisa kita tuntasin semuanya malam ini, Dok. Ya. Iya, sambung. Nah, Ngopas lagi. ya, pas lagi nanti lanjut. Tapi sudah dapat jawaban kan setidaknya kan? Iya, banyak gagal paham lah atas persepsi agama So, ya. sebelumnya. Ya, jadi ternyata ketika agama dipisahkan dari otoritas, yang terjadi itu tadi itu. Ada banyak orang yang berbicara tentang agama sementara dia tidak punya otoritasnya. Sehingga agama yang bukan agama, ya jangan kaget kalau kemudian punya efek-efek yang buruk akhirnya. Mungkin seperti itu ya. Belum menyelesaikan masalah ini Pak, ya? Iya masih. Itu udah masalah otoritas selesai. Iya iya. Sumber masalahnya adalah Otoritas. Otoritas. Jadi setelah itu kan banyak hal yang perlu ya tinggal dibanding-bandingkan. Tadi itu ada kriteria otoritas yang tidak bisa. Otoritas sejajar berarti bukan otoritas. Artinya bukan, dia punya otoritas, dia tidak punya otoritas. Kenapa? Karena ada unsur selama sejajar, equal, sama, dia tidak punya otoritas. Karena tidak mungkin bangun otoritas begini. Otoritas itu secara rasional harus bertingkat. hierarkis, atas bawah. Jadi harus mengenal otoritasnya dulu. Otoritas, ya, otoritas itu kewenangan, bahasa. Kewenangan melahirkan kepatuhan. Kewenangan melahirkan kepatuhan. Relasi antara kewenangan dengan kepatuhan itu relasi atas dan bawah, depan dan belakang. Ya, nggak bisa orang punya disebut punya kewenangan tapi tidak ada yang mematuhinya. Tidak bisa mematuhi kalau dia tidak meyakini kewenangan. Jadi kewenangan itu dua sisi yang saling terkait. Mungkin kurang atas jawaban dari keresahan yang kurang lebih juga terjadi ke diri Anda sendiri kan. Ya sejauh ini sependek yang kita bahas sebelumnya ini setidaknya ada mispersepsi atas agama, ada gagal paham terhadap agama yang mengakibatkan timbul kekecewaan dan kebingungan, dan tentu masih banyak menimbulkan banyak pertanyaan ya setelah adanya gagal paham tentang agama itu yang ternyata letaknya ada di otoritas. Mungkin cukup ya Zat, karena keterbatasan waktu. Tuh, pokok di ngopas berikutnya siapkan juga hal-hal yang setelah masalah otoritas ini apa kira-kira. Relevan.